Karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yang berkenan selalu menjadi hamba-Mu Tuhan, yang berkenan selalu menjadi penyembah-Mu Tuhan,
yang berkenan selalu. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau agung Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang berkuasa selamanya di dalam hidupku. Ku lepaskan semua hakku Tuhan untuk Tuhan yang pimpin selamanya di dalam hidupku. Ku mau terus bersuka cita karena Tuhan selalu ada di dalam hidupku, memimpin hidupku di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan selamanya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Selamanya Engkau termulia Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tahukah saudara bahwa rancangan Allah itu selalu yang terbaik dan penyertaan Allah selalu sempurna dalam kehidupan masing-masing kita anaknya. Seberat apapun problema atau kondisi yang saudara sedang lewati, percayalah bahwa Allah ada beserta dan Dia siap untuk menolong kita, anak-anaknya. Satu hal yang harus kita mengerti, bahwa pencobaan yang datang atas kita tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Dan saat kita dicobai, Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Yang jelas bahwa di balik semua hal yang terjadi dalam hidup kita, Allah punya maksud yang indah. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mari kita mengambil satu keputusan bulat untuk kita senantiasa mendengarkan suara Tuhan lebih peka lagi. Kita mengambil satu komitmen untuk mengenal hati Tuhan lebih dalam lagi, mempercayai pemeliharaannya dan melangkah di dalam kehendak-Nya lebih serius lagi. Percayalah bahwa Allah yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar dari segala tantangan apapun yang di luar kita. Oleh sebab itu, di dalam Secret Place pada saat ini saya ingin share betapa pentingnya hidup mengandalkan Tuhan. Saya mengambil satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Yesaya 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapnya pada Tuhan, ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi anak Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Namun kita harus tahu, kita harus yakin apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Oleh sebab itu kita harus berani menghadapi dan mengatasi realita kehidupan, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus-Nya. Terlebih dalam kondisi yang tidak ideal, kondisi yang berat hari-hari ini. Satu hal yang tidak boleh tidak ada di dalam kehidupan yang kita lewati, yaitu yang pertama iman, yang kedua semangat yang tinggi, dan yang ketiga tidak kalah pentingnya, hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Ada satu tekad untuk mengandalkan Tuhan in every condition, in every season of life. Karena Dia Allah yang dapat diandalkan. Tidak jarang di dalam kehidupan kita, ketika kita dalam satu kondisi semuanya baik-baik, aman, everything's doing okay. Tetapi somehow tiba-tiba muncul satu masalah, dan masalah itu seabrek banyaknya. Saudara bisa ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Ada banyak urusan-urusan yang tidak terselesaikan. Ketumpukan lagi dengan masalah-masalah yang baru. Tiba-tiba suami menjadi tidak peka dan tidak pengertian. Istri saudara ngomel-ngomel, anak bikin ulah, dan banyak lagi. Semuanya itu bisa menguras emosi serta energi kita. Tetapi justru di dalam proses seperti ini merupakan satu proses perjalanan rohani, di mana setiap kita pasti melewatinya. Tujuannya yaitu untuk melatih iman kita dan untuk membentuk karakter kita sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Sementara itu jika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka sepertinya kita akan diberikan satu kekuatan yang luar biasa. Kita bisa mendapatkan satu energi dari surga spiritually, dan kita bisa menjadi kuat, dimampukan untuk menghadapi, untuk mengatasi setiap masalah, setiap kesulitan, setiap tekanan dan himpitan yang ada di sekitar hidup kita. Oleh sebab itu, pastikan di dalam kehidupan ini, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita memiliki pengenalan Allah yang terus-menerus semakin mantap. Kita juga memiliki satu kehidupan doa. Doa itu harus semakin kencang. Iman kita terus semakin terlatih. Dan juga jangan lupa kita harus komitmen bahwa hidup kita, seluruh hidup kita harus memuliakan Tuhan. In every condition, di dalam kondisi apapun. Memang mudah kalau dalam kondisi yang baik, normal, segalanya berjalan dengan lancar, berkat Tuhan datang. Namun ketika kita menghadapi hal-hal yang sepertinya kita tidak mampu, kita tidak kuat, justru di sini satu tantangan. Alkitab pun mengatakan bahwa pencobaan datang pada kita tidak melampaui kekuatan kita. Untuk itu kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa hidup mengandalkan Tuhan? Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah sanggup mengerjakan kemustahilan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara dan saya.
dan bahkan melalui kehidupan kita. Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ulang sekali lagi, ayat ini mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang dapat diandalkan. Bapak Ibu, ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali problem di dalam kehidupan ini yang tanpa kita sadar membuat kita takut, membuat kita khawatir, stres, panik, kecewa, tidak berdaya, putus asa, depresi, dan bahkan dapat menimbulkan satu kepahitan atau sakit hati. Mungkin itu masalah pribadi atau masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, keuangan, relasi, apapun. Mungkin termasuk di dalamnya masalah keterikatan. Ada orang-orang tertentu yang addicted dengan kebiasaan-kebiasaan dosa, seperti dosa seks, pornografi, perselingkuhan, obat-obatan, minuman keras, rokok, cheating, dan lain-lain. Sepertinya itu mengikat dan tidak bisa berhenti. Yang menjadi pertanyaan, apakah mudah untuk menghadapi tantangan seperti ini? Apakah kita bisa terlepas dari ikatan-ikatan yang tadi saya sebutkan? Jawabannya 100% bisa. Apakah mudah? Tentunya tidak. Namun kita harus sadar bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang dapat diandalkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita berbesar hati untuk menghadapi semua keadaan yang kita sedang lewati. Dan kita minta kekuatan Tuhan agar kita dapat mengalahkan semua kondisi tersebut. Mungkin dimulai dengan mengalahkan diri kita sendiri, menguasai hati kita. Yakinlah bahwa tidak ada satu perkara yang sulit, tidak ada satupun persoalan yang begitu besarnya sampai Tuhan itu tidak sanggup mengatasi dan menolong kita. Dan justru melaluinya Tuhan ingin setiap saudara dan saya kita menjadi pemenang dan bahkan lebih daripada pemenang. Nothing impossible. Bagi Tuhan tidak ada satupun perkara yang mustahil. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan, yaitu dengan cara terus melatih iman kita. 1 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara Bapak Ibu, kalau kita melihat kenyataan, kalau kita melihat fakta, kalau kita melihat keadaan yang sedang terjadi dalam diri kita, kita bisa terintimidasi. Kita bisa merasa begitu takut. Kita bisa merasa ini habis sudah habislah. Kita lupa bahwa sesungguhnya kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dan ayat ini mengatakan, we walk by faith and not by sight. Jangan kita dipengaruhi dengan apa yang kita lihat, tapi mari kita membawa hidup kita, hati kita, iman kita untuk terus mempercayai Allah yang besar. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, maka demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, iman kita ini harus terus dilatih. Tujuannya apa? Supaya semakin kuat. Seperti orang yang melatih latihan jasmani, dilatih terus-menerus otot-otot jasmaninya. Makanya orang bisa jadi maco, menjadi badannya itu berbentuk karena latihan. Secara rohani juga demikian. Kita perlu untuk melatih iman kita. Karena kita nggak tahu seberapa besar
dan seberapa banyak masalah, tantangan yang ada di depan kita, yang harus kita hadapi, Namun jikalau kita memiliki iman yang terus bertumbuh, iman yang mengalami kemajuan, iman yang terlatih, maka kita akan dimampukan untuk mengatasi segala macam masalah dan tantangan apapun. Dan bahkan hal-hal yang berat yang sepertinya secara manusia kita tidak mampu, akhirnya kita membuktikan kita bisa mampu. It's not by own strength, bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena kekuatan daripada Roh Kudus. Terobosan atau kemenangan yang pernah kita raih di masa yang lalu memang tidak menjamin kita bisa mengalami terobosan dan kemenangan di masa yang akan datang. Kalau kita tidak melatih iman kita, kalau tidak menguatkan iman kita. Namun kalau kita terus melatih, maka ada satu garansi, ada satu jaminan penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari hidup kita terus kita isi dengan firman, dipenuhi dengan firman Tuhan. Karena Alkitab mengatakan iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita terus melatih diri kita, jangan sampai kita jemu-jemu untuk berputus asa di dalam doa atas pergumulan kita. Walaupun atau sekalipun jawaban itu belum kunjung tiba, tetapi jawaban itu satu kali akan tiba. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Mari kita terus hidup mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan orang-orang yang ada di samping kita, bukan mengandalkan kekuatan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang beyond the possible, Allah yang mengatasi segala hal yang mungkin. Justru Engkau Allah yang spesialisasi melakukan hal-hal yang kami tidak sanggup lakukan. To God nothing impossible. Sebab itu Tuhan, dalam kesempatan ini hamba-Mu berdoa, terus latihlah iman kami Tuhan. Berikan kepada kami kesempatan di dalam setiap keadaan yang kami lewati, kami bisa melatih iman kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan secara khusus, dimanapun jemaat-Mu berada, kuatkan iman mereka Tuhan. Walaupun mungkin sepertinya apa yang dihadapi oleh mereka sesuatu yang begitu besar, yang melampaui kekuatan, yang sepertinya ini habis semua keadaanku. Namun di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada mujizat, di dalam Engkau ada perkara-perkara yang mustahil. Kami ingat firman-Mu mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan berikan kepada kami. Hamba berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu, mungkin punya pergumulan dalam sakit penyakit, pergumulan di dalam keluarga, konflik antara suami istri, orang tua anak, menantu mertua, atau mungkin masalah hal-hal yang lain, pekerjaan, keuangan, apapun. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang menolong. Ketika kami datang kepadamu, ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami berseru kepadamu, maka Engkau Allah yang berkenan untuk menghampiri kami dan bahkan mendengar seruan doa kami. Kami percaya satu hal, miracle is still heaven. Mujizat itu masih terjadi bagi kami yang percaya kepadamu, bagi jemaat-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan, blessing berkat itu boleh turun atas jemaat-Mu, atas keluarga mereka, atas pekerjaan mereka, atas studi mereka, atas segala hal yang mereka kerjakan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan nyatakan, perkara-perkara besar terjadi
dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, rancangan-Mu selalu terindah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Mari setiap saudara yang percaya katakan, amin. Amin. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, Tuhan. Sungguh ku kagum akan Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang mulia selamanya.